Halo kan, salam Iwa Buncit. Ya, karena suatu hal yaitu memindahkan ketiga akuarium di satu tempat, jadi mau nggak mau admin harus menguras air akuarium ini hingga 85%, bahkan bisa dibilang lebih ya, yang berakibat air yang ada di dalam akuarium ini butek. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Ya, memang air baru dan ini wajar. Seperti bisa kamu lihat, akuarium sebelah sana butek, yang di sebelah kanan itu dia. Yang di bagian tengah itu kelihatan jelas itu butek. Kalau di kamera agak sedikit lebih jernih, tapi aslinya itu jauh lebih butek, lebih keruh. Dan untuk yang di sebelah kiri juga akuarium ikan lohan juga sama. Jadi ketiga akuarium ini admin ganti airnya 85% sampai ikan lohan yang itu berenangnya miring. Karena memang harus diangkat, ya namanya akuarium walaupun isinya air tapi berat. Satu akuarium aja bisa beratnya itu lebih dari 200 kilo dengan kondisi air terisi penuh. Jadi ya mau nggak mau memang harus dikuras airnya supaya bisa digeser, bisa diangkat akuariumnya. Yang mana akuarium sebelumnya ini admin taruh di dapur, yang ini memang sudah di ruang tamu. Sedangkan yang akuarium lohannya admin taruh di kamar tidur, itu juga admin geser jadi satu tempat, sehingga kalau mau nge-shoot ya lebih mudah. Hanya saja dari kondisi seperti ini admin jadi teringat dengan salah satu pertanyaan subscriber yang nanyain, Min, kalau misalkan air akuarium itu baru selesai dikuras, mungkin maksudnya dikuras habis kali ya, gimana caranya supaya air akuarium ikan mas koki tersebut jadi jernih dengan cepat? Ya, jernih dengan cepat, kamu nggak salah dengar. Kalau ditanya jernih dengan cepat itu admin sendiri kurang tahu pasti gimana caranya. Sejauh yang admin tahu baru ada satu cara buat ngejernihin air dengan cepat, yaitu menggunakan bahan yang bisa dibilang bahan kimia ya, yang sudah pernah admin review. Cek aja di pojok kanan atas. Itu dalam jangka 1 jam aja bisa bikin air jernih. Cuman kalau mau yang alami tentu bisa, cuman nggak bisa serta-merta bikin air langsung jernih. Seperti ini kasusnya, dikuras 85% lebih, airnya jadi keruh. Dan untuk bisa bikin air jernih lagi memang butuh beberapa kondisi. Ya, kondisi yang mendukung supaya air akuarium kamu jadi cepat jernihnya. Yang pertama adalah ya tentu airnya sendiri harus air yang dari awalnya sudah bersih ya. Di sini admin menggunakan sumbernya itu air hujan. Cuman air hujan yang admin taruh di akuarium ikan mas koki ini bukan air hujan yang mentah, dalam artian ketika hujan langsung aja admin masukkan, tapi air yang sudah difiltrasi terlebih dahulu menggunakan filtrasi tabung yang sudah pernah admin coba review juga. Cek aja di pojok kanan atas. Itu menggunakan 3 langkah filtrasi sehingga kotoran-kotoran halus kasar juga sudah tersaring. Ya, biasanya air hujan itu kalau jatuh ke atap ya meninggalkan membawa debu, pasir. Nah, itu nggak masuk ke dalam akuarium, sudah tersaring oleh filter. Akan tetapi memang air tetap keruh karena mungkin faktor tercampurnya dengan air yang lama ya, dan juga tahu sendiri kotoran ikan mas koki. Lihat aja sudah kotornya berterbangan dimakan lagi. Jijik banget. Jadi membuat air akuarium kamu walaupun sudah difilter terkadang jadi tetap keruh. Nah, catatannya di sini adalah walaupun admin menggunakan air yang baru ya, 85% dikuras, jadi anggap aja 85% ini air baru, tapi media filternya itu nggak baru. Jadi media filternya ini adalah media filter lama. Yang hanya admin bersihkan adalah filter mekaniknya itu, kaos kaki yang sudah pernah admin review. Itu admin bersihkan, cek aja di pojok kanan atas. Untuk buat kamu yang mau pakai filter kaos kaki itu lebih mudah, murah, dan bisa digunakan berulang-ulang. Untuk filter samping juga admin gak bersihkan, bahkan kotorannya juga sudah banyak. Kotoran di filter mekaniknya itu, filter samping ini gak admin bersihkan. Termasuk juga media biologi gak admin bersihkan. Tujuannya supaya walaupun memang airnya air baru, 85% air baru, tapi dengan
filter serta media biologi yang sudah matang, nggak admin cuci, itu bisa mempercepat proses dari air menjadi matang. Ya, air menjadi matang bukan maksudnya admin bisa diminum ya, maksudnya air matang itu adalah kondisi air di akuarium kamu jadi sudah terkondisi lagi. Jadi istilahnya itu sudah cocok dengan ikan mas kokinya. Ya, dengan kata lain memang supaya airnya itu bisa terkondisi seperti air sebelum dikuras. Yang membuat sederhananya itu adalah air di akuarium kamu menjadi bening. Kemudian admin coba menambahkan bakteri starter. Untuk bakteri starter ada dua ya, ada yang bubuk yang sudah pernah admin review, cek aja di channel ini atau di pojok kanan atas. Dan satunya lagi bakteri starter yang cair. Nah, kalau misalkan ada yang cair itu lebih bagus karena bisa digunakan dengan mudah. Tapi kalau yang bubuk itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Untuk bakteri starter saat ini admin menggunakan PPA ya. Admin tambahkan untuk akuarium yang 120 cm ini 4 tutup botol. Dan itu juga admin aduk dulu, jadi admin istilahnya dikuncang dulu supaya bener-bener dedek intinya itu yang keluar, warnanya itu hitam keruh. Dan itu admin masukkan 4 tutup botol untuk akuarium ini karena air yang dikuras ada 85%. Sedangkan untuk akuarium yang berukuran 60 cm seperti akuarium ikan mas koki yang ada di sebelah kanan ini, admin menggunakan 2 tutup botol. Sama berlakunya dengan akuarium ikan lohan ini. Jadi semua akuarium admin tambahin bakteri starter. Tujuannya ya untuk mempercepat proses air menjadi matang. Ya, sulit memang untuk dibilang langsung bikin jernih air, memang butuh waktu, apalagi kalau mau yang alami. Ini aja mungkin butuh waktu 2-3 hari dan itu juga mungkin, dan butuh penggantian air berikutnya. Ingat, air mau gimana pun bagusnya memang harus dilakukan penggantian air setidaknya 25% sampai 30%. Apalagi buat kamu yang dari awalnya itu benar-benar baru setting, dimasukin air baru, kemudian media filternya habis dicuci, habis benar-benar dicuci bersih, atau baru saja memasukkan media biologi, ya tentu aja butuh waktu lebih lama lagi. Sepengalaman admin yang benar-benar dari awal itu bahkan bisa butuh waktu 1 bulanan. Dengan bantuan juga bakteri starter di dalamnya. Sehingga kamu harus lebih sabar. Ingat, memelihara ikan mas koki itu sebenarnya lebih tepatnya memelihara airnya ya. Airnya bersih, airnya terkondisi, ya ikan mas koki akan sehat. Sejauh ini ya sepengalaman admin sudah cukup lama memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki sudah mulai jarang ada yang mati. Kadang admin nunggui kapan lagi ada ikan yang mati supaya bisa beli. Nggak kok, cuma bercanda aja. Karena sebenarnya lihat ikan koki yang sudah sehat-sehat seperti ini, dia berenang ke sana kemari, makan lahap sudah seneng. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan kamu. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com. Karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.